Kemudian akan ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia pada waktu itu faidahum qiyamun yanzurun. Mereka waktu itu dibangkitkan oleh Allah dan berdiri yanzurun, yakni mereka sedang menunggu. Mereka berada dalam keadaan kebingungan. Hari ini mungkin anak dimanjakan, hari ini mungkin anak seronok, mungkin hari ini akan dibawa melancong sana dan sini. Nanti di akhirat akan dituntut kenapa tidak diajarkan mengaji, tidak ambil berat tentang orang tua, dibiarkan orang tuanya, didatangi hanya setahun sekali untuk say hello saja masa hari raya. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dan kami perintahkan, yakni kepada malaikat, untuk meniupkan sangkakalanya. Peniupan sangkakala ini berlaku 2 kali. Kali yang pertama adalah meniupkan sangkakala untuk mematikan seluruh makhluk, termasuk nyawa atau ruh yang berada di alam barzakh. Manusia ini meninggal dunia, berpindah daripada satu alam dunia kepada alam barzakh. Ruhnya masih yakni hidup di alam barzakh, yakni berpindah. Oleh sebab itu keyakinan kita akan kematian adalah keluarnya ruh daripada jasad. Keluarnya ruh daripada jasad itu kematian. Bila mana ditiupkan sangkakala, yang hidup di bumi akan dimatikan, yang hidup di barzakh dari ruhnya akan dimatikan, termasuk para malaikat pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat maut pun juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seluruh makhluk sudah dimatikan oleh Allah dengan kematian itu dipimpin oleh malaikat maut, sampai pada akhirnya para malaikat pun dimatikan, termasuk Sayyidina Jibril alaihi salam, sampai pada akhirnya Allah bertanya kepada malaikat maut, ada sesiapa yang belum dimatikan? Kata malaikat maut mengatakan, semuanya sudah dimatikan kecuali dirinya, yakni malaikat maut. Lalu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan tentang dicabut nyawa malaikat maut, katanya malaikat maut ketika dicabut nyawanya, dia mengatakan kalau yakni memberitahukan bagaimana rasanya nyawa itu dicabut dengan begitu dahsyatnya, sehingga malaikat maut pun merasakan hal sedemikian. Falhasil, tiupan sangkakala yang pertama akan mematikan semua makhluk, termasuk yang berada di alam barzakh, sebagai simbol yang hanya kekal abadi, al-hayyu, yang maha hidup, yang tidak didahului oleh sesiapapun untuk menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan zahir, di mana semua makhluk akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat dimatikan oleh Allah, akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, limanil mulkul yaum, siapa yang sekarang ini memiliki kerajaan yang sebenar. Semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kira yang ada di timur, di barat, di utara, di selatan, hatta yang di alam barzakh pun juga semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Wa innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian, dan barang siapa ini dijauhkan oleh Allah daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka ianya adalah orang yang berjaya. Sesungguhnya dunia ini adalah tempat penipuan. Kehidupan di dunia penuh dengan kepalsuan, penuh dengan penipuan, penuh dengan sandiwara, penuh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, banyak hal-hal yang melalaikan. Yang hanya membawa kebaikan di akhirat adalah peluang untuk berbuat baik di dunia
itu saja yang akan membawa kebaikan kepada kita nanti di akhirat. Falhasil, setelah semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditiupkan, akan dibangkitkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian akan ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia pada waktu itu faidahum qiyamun yanzurun. Mereka waktu itu dibangkitkan oleh Allah dan berdiri yanzurun, yakni mereka sedang menunggu, mereka berada dalam keadaan kebingungan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yawmal qiyamah. Aku adalah orang pertama yang akan terbelah bumi, yakni kuburnya, nanti di hari kiamat, yakni hari tiupan sangkakala yang kedua. Pertama yang akan bangkit adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan masing-masing akan dibangkitkan daripada atas kuburnya dan akan dihimpunkan di padang mahsyar. Di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang golongan orang-orang bertakwa dan golongan orang-orang kafir. Dikatakan kepada orang-orang bertakwa dengan kelompok-kelompoknya, ada malaikat yang memimpin kemana akan pergi. Kemudian demikian juga orang-orang kafir, ada malaikat yang memimpin kemana dia akan pergi. Masing-masing dah tahu ikut grup yang mana satu nanti di akhirat. Akan diagihkan yang mana orang beriman, yang mana yang tidak beriman. Masing-masing akan berhadapan perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah tiupan sangkakala yang kedua. Dan Sayyidina Baginda Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, sesungguhnya kamu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan tidak ada sehelai kain yang menutup aurat kamu atau menutup tubuh badan. Kata Siti Aisyah, wa aurata, lalu bagaimana dengan aurat ini wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, wahai Aisyah, al-amru akbar min dhalik. Waktu itu tak dapat nak dibayangkan lagi. Di hari kiamat itu tak ada orang lagi nak berfikir berkenaan dengan aurat, berkenaan dengan syahwat. Yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ketika hari kiamat terjadi, orang-orang itu zuhul ini hilangnya akal karena terkejut, terpegun dengan keadaan yang di luar jangkauan akal untuk dapat menyaksikan. Kita pun tak dapat nak membayangkan, hanya digambarkan hilang akal karena terlalu melihat dahsyatnya pada hari kiamat nanti. Sehingga gambaran hilangnya akal ini adalah seorang yang menyusui bayi, seorang ibu yang menyusui bayinya tak sedar sedang menyusui, mungkin mencampakkan bayinya atau melemparkan, tak sedar kalau sedang menyusu. Atau seorang ibu yang hamil akan akan melahirkan sebelum tiba waktunya karena dahsyatnya hari kiamat yang akan terjadi. Kamu melihat manusia umpama mabuk padahal mereka tidak mabuk, tapi melihat dahsyatnya bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala. Hada berkenaan dengan hari kiamat. Dalam Al-Quranul Karim, dalam yawma yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Di hari manusia keluar daripada kubur masing-masing, umpama apa? Jaradun muntashir. Jarad, belalang yang bertebaran. Baru-baru ini ada potongan video yang disebarkan di salah satu negara Arab ketika begitu ramainya belalang sehingga memandang matahari itu terhalang disebabkan terlalu ramainya belalang yang berterbangan ke sana kemari. Di padang pasir itu bukan lagi nampak pasir, tapi nampak belalang sahaja. Banyaknya belalang yang cukup
banyak Allahu a'lam muncul daripada mana keajaiban ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia bersedia untuk melihat keajaiban yang lebih dahsyat lagi. Wa hakadha, manusia akan keluar macam tu juga berterbangan, manusia akan keluar daripada kubur masing-masing, akan dikumpulkan macam ramainya belalang yang kita nampak ketika musim atau ketika berlaku keluarnya banyak daripada belalang. Ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Orang-orang kafir akan mengatakan ini waktu adalah waktu yang sangat sulit bagi mereka. Bukan hanya bagi orang-orang yang tidak beriman, tapi bagi orang-orang beriman pun juga pada gerun, pada risau. Oleh hadza kata baginda Rasulullah, orang nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Wa auratah, bagaimana auratnya wahai Rasulullah? Kata Nabi, Siti Aisyah bertanya, kata Nabi, orang pun dah tak pikir seperti itu. Kemudian digambarkan oleh Nabi, tak ada lagi yang ingat nanti di akhirat di padang mahsyar, tak ada ingat satu dengan yang lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Di hari orang akan lari daripada saudaranya, akan lari daripada anak dan juga orang tuanya, akan lari daripada istri atau pasangannya, mereka akan saling menjauh satu dengan yang lain, khawatir dituntut oleh orang yang terdekat ketika berada di dunia, saling menuntut, kawan menuntut kawannya, pasangan menuntut pasangannya, orang tua dengan anak saling menuntut satu dengan yang lain, adik-beradik akan saling menuntut satu dengan yang lain. Untuk mengelak daripada tuntutan-tuntutan antar mereka yang terkait dengan hubungan itu, mereka menjauh satu dengan yang lainnya. Orang tua adakah tunaikan hak anak atau sebaliknya? Kalau tak ditunaikan akan dituntut. Orang tua akan dituntut oleh anak, anak akan dituntut oleh orang tuanya. Ya, masa itu dah tidak lagi menjadi ukuran hubungan yang terjalin di atas muka bumi ini sedekat apapun juga. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan hubungan silaturahim nanti di akhirat ini akan terputus. Fala ansaba bainahum, tidak ada lagi menjadi dasar perhubungan antara mereka tentang nasab, tentang khalas, nanti pada akhirat akan saling menuntut satu dengan yang lain. Walihada orang yang menjalankan tugas amanah dan hak di dunia sebagai orang tua terhadap anaknya, walaupun tegas, walaupun marah, walaupun mungkin menghukum kepada anaknya, ianya adalah bahagian daripada keselamatan untuk tidak dituntut nanti di akhirat. Yang memanjakan anaknya, yang tidak diperhatikan pendidikan anaknya untuk kenal kepada Allah dan diabaikan tanggung jawabnya. Hari ini mungkin anak dimanjakan, hari ini mungkin anak seronok, mungkin hari ini akan dibawa melancong sana dan sini. Nanti di akhirat akan dituntut, kenapa tidak diajarkan mengaji, kenapa tidak diajarkan salat, kenapa tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khabarnya nanti beza dengan apa yang berlaku di dunia. Namun bergantung bagaimana kita mengambil tanggung jawab daripada Allah dengan ikatan yang terjalin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Lihada sebaliknya pun sama juga. Bila mana anak tidak jaga orang tuanya, dididik daripada kecil, dilahirkan, kemudian dipelihara, dijaga, diberi nafkah, disekolahkan sampai berjaya, sehingga sudah berjaya pun juga tidak hormat kepada orang tua, tidak menjaga kebajikan orang tua, tidak ambil berat tentang orang tua, dibiarkan orang tuanya didatangi hanya setahun sekali untuk say hello saja masa hari raya, tak diambil berat, tidak ditelefon, tidak dihibur dan seterusnya, sehingga orang tua kecil hati, sehingga orang tua terkilan, sehingga orang tua marah kepadanya karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Orang tua pun nanti akan menuntut kepada anaknya
di akhirat disebabkan pada waktu itu yang hanya diinginkan hanya ingin mengambil pahala orang sahaja, disebabkan masing-masing berkekurangan untuk mendapatkan pahalanya, supaya memberatkan timbangan amal baiknya, karena di dunia tidak banyak berbuat amal yang saleh. Demikian pasangan suami istri, demikian kawan dengan kawan, demikian adik-beradik, semua akan saling tuntut menuntut. Al-akhilla ba'dhum yawma idz li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang bersahabat di dunia nanti di akhirat akan saling tuntut menuntut, musuh memusuhi. Walaupun di dunia sama-sama kita sokong, walaupun di dunia sama-sama satu geng, di dunia satu kelompok, satu NGO, satu kumpulan, namun kalau dasarnya itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, nanti juga akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, tetapi orang yang dia menggunakan hubungan ini di dunia karena Allah, pasangan suami istri sama-sama melengkapi satu dengan yang lain untuk beribadah kepada Allah. Hubungan orang tua dengan anak berdasarkan dengan kasih sayang yang dicurahkan dan juga pendidikan kepada anak. Demikian anak pun mengambil berat tentang orang tuanya, daripada kebajikannya, kebaikannya, perawatannya dan segala-galanya. Maka bila mana hubungan di dunia itu yang terjalin ditunaikan haknya, maka nanti di akhirat akan berkumpul satu dengan yang lain, akan bertemu, bahkan akan saling bermanfaat satu dengan yang lainnya, disebabkan oleh karena amalnya, sehingga hubungan kekerabatannya di dunia akan juga akan dipertemukan di akhirat, seperti mana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang beriman diikuti oleh keturunannya daripada orang-orang beriman juga, maka kami kumpulkan mereka bersama, dikumpulkan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang zuriyahnya itu amalnya tak sama dengan tok neneknya, namun karena namanya berkeluarga dan hidup bersama itu adalah mesra, baik, seronok, tentram, maka itu pun diberikan di akhirat kepada orang-orang yang beriman, dikumpulkan bersama dengan keturunannya daripada orang-orang yang beriman juga. Demikian Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga, wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Satu orang bertemu di syurga satu dengan yang lain. Kawan berjumpa dengan kawannya. Yatasaalun, saling tanya kabar. Apa kabar? Yatasaalun. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Mereka bertemu di syurga. Orang syurga jumpa dengan syurga, kawan dengan kawannya, dengan walhasil yang ada hubungan di dunia. Kemudian bila mana bertemu satu dengan yang lain, mereka diskus. Apa mereka yang diskuskan? Katanya, bukankah dulu kita ketika berada di dunia kita berdoa, kita berzikir, kita beribadah. Inna kunna min qablu nad'u. Kita dulu di dunia berdoa, kita dulu di dunia beribadah, kita di dunia berbuat ketaatan. Itu yang diingatkan oleh orang yang ada hubungan ketika berada di dunia. Hanya amal ibadah yang akan diingati, hanya ketaatan yang akan diingati. Adapun hal-hal yang lain yang terkait dengan hal-hal keduniaan dan yang lain-lainnya tidak menjadi ingatan kepada mereka di surga nanti. Tidak ada orang di surga bertemu dengan yang lain, kita bisnis kontrak itu macam mana itu? Tidak ada lah, bahasakan kontrak lagi, tidak ada sudah. Tidak ada lagi pembahasan tentang ekspor import lagi, tak ada sudah. Tak ada berbicara tentang safqah project yang akan lagi diagihkan, ataupun tak ada perbincangan itu. Yang ada perbincangan, dulu kita sama-sama beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Akan diceritakan ibadah-ibadah yang dilakukan, yang karena apa? Karena itu yang bermanfaat, yang lainnya tidak bermanfaat, untuk apa diingati? Hakadha mereka ketika berada di akhirat dan keadaan yang akan berlaku pada ketika itu.
Tiupan sangkakala yang kedua ini adalah untuk melalui beberapa proses, ya. Pertama, akan dibangkitkan daripada tempat kubur masing-masing. Dan mereka yang meninggal dunia, baik itu dikuburkan atau dibakar atau hilang atau tenggelam, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah untuk membangkitkan semua, bahkan ianya lebih mudah, lebih mudah dalam arti berbandingkan dalam ukuran manusia, ya, mencipta baru dengan mengulang yang sudah ada. Bagi kita akan lebih mudah untuk mengadakan yang sudah ada berbandingkan nak buat baru yang masih belum ada. Walaupun bagi Allah tidak ada mana yang lebih mudah, mana yang lebih susah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya, namun ianya adalah gambaran pada otak dan fikiran atau akal fikiran seseorang. Ketika dibangkitkan di atas kubur masing-masing, akan dihadapkan di padang mahsyar dan akan melalui proses. Di antara prosesnya adalah akan berhadapan dengan al-'ardhu 'ala Allah, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk soal siasat pada waktu itu. Kemudian akan berhadapan dengan mizan, dengan timbangan, akan berhadapan dengan sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, akan berhadapan dengan penerimaan kitab dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Kemudian akan berhadapan dengan telaga, yang mana semua tempat-tempat yang saya sebutkan, setiap orang akan berhadapan secara individu. Walihada dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulluhum, yakni mereka ini illa atir rahman abda, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, dan akan mendatang seorang-seorang, akan berhadapan dengan Allah, tidak ada berkelompok-kelompok. Ketika digiring berkelompok, namun akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala soal siasat secara secara seorang-seorang. Walihada baginda bersabda, man nuqishal hisab udzib, orang yang disoal siasat oleh Allah Subhanahu wa taala, soal siasat itu pun sudah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Olehada dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Dua gambaran tentang orang yang menerima kitab dengan tangan kanan dan juga dengan tangan kiri. Satu gambaran yang dahsyat akan dihadapi oleh seseorang, dan itu adalah secara individu, orang seorang demi seorang akan berhadapan. Kayak baginda bersabda, liyakum fulan bin fulan lil 'ardhi 'ala Allah. Kalau fulan bin fulan akan dipanggil untuk menghadap kepada Allah, namanya di dunia dan dibinkan kepada siapa, nama itu juga kita punya IC sekarang ini, nama itu juga yang akan dipanggil siapapun kita, tanpa melihat latar belakangnya, statusnya, jawatannya, gelarannya, akan dipanggil namanya secara langsung, dan juga dibinkan kepada siapa yang dibinkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada sesiapapun yang akan terselamat, hatta kepada para anbiya pun juga akan disoal, wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin.
kami Allah pasti akan menyoal umat yang telah kami utus kepada mereka Rasul, Rasulnya pun juga kami soal, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itu tidak ada lagi siapa yang akan menyoal selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada sesiapa lagi lah. Maknanya tidak ada kelompok yang akan membela, yang akan tolong masyi. Semua hanya pada kullu nafsin bima kasabat rahina. Masing-masing hanya fokuskan kepada dirinya sendiri, keadaan di padang mahsyar pada ketika itu, dan itu akan mengambil proses yang begitu lama. Dan wal yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu umpama 1000 tahun. Itu belum masuk surga lagi ya, masih proses mengalami beberapa destinasi, stasiun yang akan dilalui, padang mahsyar, menghadap kepada Allah, timbangan, sirat untuk terima kitab, dan masing-masing menunggu giliran dengan jumlah bilangan manusia. Sekarang ini pun sudah ada berapa manusia, yakni yang sekarang 7 billion lebih, hampir 8 billion. Ini zaman kita sekarang. Yang akan datang berapa orang? Yang sudah meninggal daripada umat yang terdahulu berapa orang? Belum lagi Ya'juj dan Ma'juj yang jumlah la ilaha illallah. Qal ta'rujul malaikatu war ruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ada pula di dalam Al-Quran menyatakan bahwasanya hari kiamat nanti satu hari umpama 50.000 tahun. Yakni digambarkan bahwasanya ada lebih kurang beberapa laluan yang akan dilalui oleh manusia pada ketika itu, dan setiap laluan itu di situ satu hari ada 1000 tahun. Kemudian kalau ada 50, maka ianya adalah 50.000 tahun. Demikian proses untuk menuju ke syurga dan juga menuju ke neraka. Semoga Allah lindungi kita daripada api neraka ya Rabbal Alamin. Intinya adalah menggambarkan bagaimana perjalanan di akhirat ini untuk menuju ke syurga. Di akhirat saja, mulai daripada dibangkitkan adalah berlipat kali ganda lamanya kita berada di dunia. Yang hidup 60 tahun, 70 tahun, nanti di akhirat berapa lama kamu hidup di dunia? Macam waktu duha saja. Waktu duha, bila waktu duha, yakni sebelum matahari tegak, bermula pada matahari terbit sampai matahari tegak berada di atas, mungkin 4-5 jam. Padahal 60 tahun, padahal 70 tahun, padahal 80 tahun. Atau asyiyatan wa duhaha, atau mungkin di waktu petang saja, yakni lamanya daripada asar sampai matahari terbenam. Hanya berapa jam sahaja, walaupun sekian puluh tahun, walaupun 950 tahun, seperti dakwahnya Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Di akhirat nanti ungkapan penyesalan yang akan terungkap. Mereka akan mengatakan hidup di dunia hanya sementara dan sesaat sahaja, walaupun diberi umur yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah beri umur kepada kamu yang dengan umur itu sepatutnya kamu sadar dan telah datang kepada kamu peringatan. Hakadha beberapa ungkapan di dalam Al-Quranul Karim dan juga pemberitahuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang berlakunya hari kiamat dan apa yang akan dilalui oleh manusia di akhir kiamat. Naam.